Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada cicilan yang nunggak di rumah kan? Aman ya, aman. Oke, bebas kita ngomong. Sehat, masih waras, masih oke, belum ngantuk. Kopi. Oke, di sini udah ada yang nonton Deadpool. Apa bunganya? Gak apa-apa. Oke. Ada nonton? Sudah. Ada yang punya masalah nggak? Deadpool bacok-bacokan sembarangan gitu, tusuk-tusukan gitu. Nggak ada yang masalah. Itu kamu lakukan di real life nggak? Pulang dari Deadpool itu nyusuk kancane. Wah, terinspirasi oleh dunia Deadpool. Kenapa saya ngomong gitu? Karena malam ini spesial. Kita didatangi sama dulur-dulur saudara-saudara yang punya kapasitas luar biasa di bidangnya masing-masing dan memaparkan dunia yang mereka alami kepada kita. Tentunya dunia yang disampaikan dengan kata-kata, dengan konsepnya, dengan cara bicaranya itu tidak direpresentasikan seperti gambar dalam dunia Deadpool. Tapi prinsipnya bahwa di setiap kepala manusia ada dunianya sendiri. Ada pengalamannya, ada kesimpulannya. Dan ini ya memang kumpul manusia kayak gitu tuh. Punya dunia sendiri-sendiri dan kita saling ngintip satu sama lain. Ada dunia yang sesungguhnya yang tidak ada satupun manusia bisa ngomong yang benar itu seperti apa. Ini persetujuan. Tapi menariknya adalah kemudian hari ini kita diberi perspektif dari masing-masing dunia yang berbeda yang membuat kita kemudian punya kesempatan untuk berinteraksi. Seperti ketika Anda nonton film, Anda membayangkan gini kan. Kalau saya bertanya pada pengalaman Anda nonton film, kalau jagoannya menang, ikut seneng nggak? Wah, ikut. Wah. Kalau misalnya Avenger depan, mau perang, musiknya kayak gitu, ikut merasa dan Anda berpihak. Betul nggak? Artinya ada mesh, ada percampuran di dunia. Dunia yang ada di kepalamu dan dunia yang dipresentasikan di layar tersebut. Ada persambungan. Dan kemudian dari nonton sebentar itu, kamu ngambil sesuatu untuk dimasukkan tambahan ke duniamu. Kita hidup bareng-bareng gini ini punya dunia masing-masing. Yang semuanya benar dengan pengalamannya. Ada yang terekspos dengan banyak pengalaman kerja, ada yang terekspos banyak dengan buku-buku yang bisa dibaca, ada yang gampang mencari informasi, ada yang baca susah tapi pengalaman hidupnya banyak dan seterusnya. Ini membuat hidup dunia-dunia ini menjadi unik dan masing-masing benar pada konteksnya. Hari ini kita punya kesempatan untuk melihat dunia-dunia yang mungkin kita tidak bisa alami sendiri tapi kita bisa pelajari. Nah kemudian mari kita ambil pelajaran sedikit. Tadi belum tentang ngomong Indonesia ya. Kita belum ngomong Indonesia. Tapi ada sebuah pola yang sepertinya, ini yang saya menawarkan dari dunia saya. Saya tidak akan menawarkan counter dunia lain. Tapi nggak bisa dihindari juga ya, karena ini keluar dari kepala saya. Tapi saya pengen mencoba melihat dari perspektif berbeda. Apa sih dari dunia yang berbeda ini? Kenapa manusia selalu mencoba membuat narasi, mencoba pengen memperbaiki, pengen mencari yang benar, pengen langkah hidupnya di dunianya itu seperti apa sih? Saya merasa gini, dalam dunia yang kita alami di luar ini, kita mengalami yang namanya konsistensi. Konsistensi. Di sini ada yang pernah beol? Oh hampir semua ya. Oh habis. Bentar lagi ya. Di sini ada yang pernah khawatir kalau beol nanti gravitasinya tidak bekerja terus lainnya munggah namplok raimu ngono. Gak ada ya? Aman ya. Kenapa? Karena seluruh pengalaman hidupmu ada yang namanya konsistensi alam semesta ini. Dari konsistensi kemudian kita punya prediksi. Kalau kita punya prediksi, kita merasa agak aman sedikit karena kita tahu sedikitlah apa yang mungkin terjadi. Kalau kencing ya pasti gitulah. Saya cuma membayangkan kalau cowok seperti
wanita tiap bulan ada datang bulan lewat pipisnya itu di mana-mana pasti bikin tulisan dengan darah itu. Yakin aku cah lanang kok kurang gawean. Ya tau zaman cilikmu tahu-tahu neng dalan bikin tulisan pakai pipis gitu. Maksud saya ketika kita merasa hidup pada dunia yang konsisten, kita jadi merasa punya sedikit kontrol. Sehingga kita tahu mau jalan kemana, kita mau ngapain, seolah-olah gitu. Dan dalam dunia di kepala yang, karena dunia di luar ini tidak semua bisa masuk ke dalam diri kita. Karena pengalaman kita terbatas. Sehingga kemudian kita harus membuat narasi dalam diri juga konsisten. Narasi dalam diri konsisten, bagaimana ini sambungan sama dunia di luar. Ini menjadi konsisten agar kita hidup jadi lebih nyaman dalam tanda petik. Dan lebih prediktif. Anda hidupnya nggak nyaman kalau misalnya tiba-tiba di jalan ada kucing mebur. Ada kambing lewat. Nggak konsisten mesti bingung. Apa yang terjadi? Dan kadang-kadang di dalam diri kita ketika kecil kan, bener apa salah dokter Rius yang paham ini mesti. Tapi kalau saya memperhatikan, saya lebih banyak sakit ketika kecil daripada ketika dewasa. Dulu kecil tuh hampir bentahun flu. Nek wis gede iki oh iya sih. Ya itu barang alasannya. Ya. Teori yang menarik juga itu. Loh, oh iya. Sapi rata wadus jarang flu ya. Artinya saya mencoba menggali, ternyata konsistensi itu penting. Konsistensi dalam dirimu. Konsistensi menarasikan diri sehingga kita hidup jadi lebih dalam tanda petik nyaman. Konsistensi. Nah, kemudian pada realita intrapersonal ini tadi, pada realita kumpul sebagai negara, kita kan membuat entitas baru yang bersedia mati ini. Entitas negara Indonesia dengan cita-citanya lah, dengan cita-citanya Pancasila, yang jenengan ngomong keadilan dan seterusnya. Saya pernah ditanyain, kalau nggak salah di KC, kalau nggak di Bambang Wetan. Bambang Wetan kalau nggak salah. Emang masalah Indonesia apa sih? Gimana kamu bisa ngomong bahwa Indonesia itu punya masalah? Kok kita belum sampai seperti yang kita impikan? Apa sih? Kamu bisa ngomong masalah, parameternya apa? Saya menjawabnya parameternya adalah konsistensi. Saya ngomong Indonesia belum benar, itu karena deklarasi Indonesia. Itu harus konsisten dengan kejadiannya seperti apa. Kalau kejadiannya di real life kita belum sampai pada yang dicita-citakan, artinya kita masih ada masalah nih. Karena belum sampai ke situ. Kalau kita Pancasilanya nggak ngomong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ono sing kiri banget, ada yang kaya banget, kita nggak ada masalah. Karena dari awal memang deklarasinya gitu. Tapi kalau kita sudah mendeklarasikan sesuatu, janji something, niat, menyampaikan niat, itu harus konsisten dengan kejadiannya seperti apa. Nah, kalau Indonesia belum sampai ketika ketika Mas Fahmi ngomong, apakah ini salah negara? Itu dari terminologinya aja udah selip itu. Kalaupun dibenarkan, apakah ini salah pemerintah? Itu pun saya juga orang setuju. Karena pemerintah juga imagine entity. Itu kan sebuah organisasi yang kita karang sendiri untuk mencapai cita-cita yang kita deklarasikan bersama. Kan gitu. Orangnya bisa ganti terus. Walaupun kultur yang sudah dibangun itu pasti akan terwariskan dalam tanda petik gitu. Tapi kalau kultur bisa terwariskan, berarti kita sendiri apakah konsisten dengan cita-cita itu? Karena kita membiarkan sebuah kultur bisa terjadi dan diteruskan generasi demi generasi. Nah, Ma'iyah sendiri nggak ngomong kita akan kemudian membereskan semuanya atau gimana. Tapi memang Ma'iyah tempatnya kita untuk berefleksi, membagi dunia-dunia yang berbeda-beda ini. Yang di depan kebetulan hari ini banyak dari dunia sains nih. Lain waktu nanti dari dunia aktivis, lain waktu dari dunia sing pernah waktu itu Mas Bagus di sini juga ya. Yang di atas mayoritas pokoknya salah. Wah, ada yang dunia gitu, bangsan semua orang salah. Ada juga. Itu dunia mereka yang perlu kita seperti nonton film.
duniaku sama dunia dia gimana ya nyambungnya ya. Pasti ada sebuah perspektif yang dianggap sebagai kebenaran dari sebuah latar belakang tertentu. Dan kita nggak bisa ngomong bahwa itu pasti salah. Karena dia bagian dari Indonesia juga pada sebuah pengalaman yang berbeda. Kan gitu. Nah, ini menarik Mak Yah. Karena kemudian Mak Yah tidak punya kewajiban pada setiap ketemuannya menghasilkan sebuah konklusi yang dijadikan rilis Basul Masail. Misalnya gitu. Kita nggak punya kewajiban untuk membuat itu. Karena yang dilakukan Mak Yah adalah memang membuka dunia masing-masing, nanti ada sesi tanya jawab kayak itu gunakan sebaik-baiknya untuk menabrakkan dunia yang di kepalamu. Diceritani sama Dr. Yu sama Profesor Bagus, juk ora konsisten nih kayak karo duniaku. Dia kok informasinya yang dianggap benar di dunianya kayak gitu ya. Itu kesempatan untuk bertanya. Ayo kita diskusikan bersama Ki. Mungkin ada pengalaman yang latar belakangnya perlu kita pahami, argumentasi yang perlu kita pahami untuk mengentertain terus. Gini, bahasa Indonesia ini ya. Sebuah konsistensi kebenaran tidak harus kita terima sebagai kebenaran dunia kita, narasi. Tapi kita bisa melihatnya itu sebagai sebuah konsistensi kebenaran yang berdiri sendiri, kan gitu. Nah ini tanda dari manusia yang dewasa adalah yang mampu menerima idea tanpa harus menerima atau menolaknya. Tapi memahami kebenaran sebagai kebenaran itu sendiri. Ketika kita sudah cukup dewasa untuk bisa melihat itu semua, kita baru mulai punya kesempatan untuk melihat kebenaran yang lebih besar. Ternyata bukan aku benar, kamu benar. Tapi kebenaran yang paling banyak manfaatnya. Contoh yang tadi dicontohkan sama Dr. Yu di belakang. Hidup kita itu penuh tipuan. Contohnya, kalau di sini yang bekerja, apakah semua senang sama bosnya? Sok mangkel tau karo bosnya? Oh, dalam hati gue ya, cok, bajingan. Kan kalau dalam hati ya mana, kongkon naik. Tapi apakah kamu di depan bosmu terus ngomong, nggih cok, siap. Guys, aku sing bayar kok su, yo sing manut wis yo piye arep ngopo yo. Enggak melakukan itu. Dari satu perspektif bisa dikatakan bahwa kamu melakukan penipuan, betul enggak? Karena yang keluar bukanlah yang ada dalam dirimu. Tapi itu berlaku, kalau itu sudah menjadi kultur tepo seliro misalnya gitu ya, kultur kesopanan, artinya itu sudah berlaku ratusan tahun dan dia punya manfaat nih. Apa ya manfaat yang lebih besar dari kebohongan kecil dalam tanda petik? Ternyata stabilitas itu penting juga kan gitu. Karena dengan stabilitas, berpura-pura sedikit terjadi stabilitas, terus kemudian akan terjadi kerjasama yang lebih banyak. Kalau semua harus jujur 100%, saya yakin gak ada yang punya istri, gak ada yang punya pacar, gak akan yang punya pasangan, wis mambu, Sri miring Sri, gak ono indah-indahnya, gak ono apa sebenarnya, semua disampaikan dengan jujur, ada bisa dikatakan apa ya, jogetan-jogetan yang bisa dari satu perspektif disebut sebagai kebohongan, di perspektif lain sebagai kita berkompromi untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, ini komponen-komponen personal itu tentu perlu kita pelajari untuk kita bisa menggunakan itu untuk kebenaran intrapersonal yang diwakili oleh konsep imajiner yang namanya negara ini. Kan gitu sih. Mari kita pelajari bareng-bareng. Nah, ya karo kowe ra setuju karo DPR sing anake sapa misalnya gitu. Mana yang lebih produktif dalam jangka panjang? Kalau kamu mau ribut, sebelum terjadi ribut. Tapi nek setelah terjadi, bajingan ya wis dadi ya. Iki di backing karo negara dan kebetulan negara kita bersandar pada hukum iki. Nek hukum ini menurut hukum dia adalah legal, ya wis kowe legal lah. Asu, oke. Ya, tetep iso asu bajingan wis. Ya aku haram kowe wis. Tapi wis lah. Kahanannya seperti ini, keadaannya seperti ini. Gimana memanfaatkan yang ada untuk output ke depan yang lebih baik nih? Dan kita juga harus sadar untuk menuju mimpi, nggak ada yang tiba-tiba besar. Harus ada langkah sedikit demi sedikit. Langkah sedikit demi sedikit. Nggak ada yang nanam pohon kemudian esok hari langsung berbuah. Sudah diklaimkan sama Simbah bahwa Mak Yah ini menanam pohon yang kemungkinan buahnya tidak dipetik oleh kita sendiri. Bisa dipetik oleh anak kita, bisa dipetik oleh anak cucu kita. Tapi kalau pohon itu
putus asa di tengah jalan, tidak akan pernah terjadi yang namanya buah tersebut. Bahwa kamu pada posisi bukan panen tapi nandur, yo misuwo karo wong tuamu. Lahirmu kecepetan kan itu. Nah, itu lagi-lagi komponen yang tidak bisa kita kontrol. Tapi sebagai manusia, kalau kita pakai perspektif lain, bukankah hidup itu juga permainan yang perlu goal? Hidup yang tidak ada goal, dia akan mencari goal yang artifisial. Kalau kamu susah mencari pasangan, jomblo, cacat tuna asmara bertahun-tahun, karena memang modal minim, rai ora pati apik, gawean tipis. Ketika kamu mendapatkan punya hidup goal, pengen mendapatkan si A, berarti aku harus memantaskan diriku, gue berjuang, efek sampingnya gue tadi luwih pinter, luwih ganteng dan seterusnya. Itu menjadi hidup bermakna karena ada yang kamu kejar. Karena saya pernah mendengarkan sambatan seorang teman yang dari lahir itu kaya raya dan mimpinya ditolak cewek. Masih toh, misuh toh, bajingan mimpi kok ditolak cewek matane. Karena saya nggak pernah ditolak cewek, mesti gelem kabeh. Sampai dia cerita sampai saya yang nggak mungkin. Misalnya saya naik pesawat tak nembak pramugari nih, yo gelem ayo ndasmu yo kowe wis ganteng soge sapa sing ra gelem. Sehingga dia mencari artificial tantangan kemudian hidupnya. Dia kan ya masa gitu hidup. Nah, maksudku saya pengen memberi sebuah perspektif berbeda. Ketika kita hidup di sebuah zaman yang memang penuh tantangan, itu justru membuat potensi hidup bermakna jadi lebih lebar. Let's do it, guys. Ciker, siap. Let's do it, guys. Ini fun ini. Ini menyenangkan. Seperti kata Dr. Ryu, ngapain sih kita harus gitu-gitu menunda kematian? Anyway mati kok. Ini kan kita melakukan sebanyak kegiatan dan macam-macam bercita-cita pengen Indonesia makmur segala macam. Apakah itu penting? Saya setuju dengan Dr. Ryu. Yo ora penting donya yo mlaku ono kowe mlaku kok. Tapi kan kita masih harus ngisi kegiatan ngantri nunggu mati iki. Anyway mati kok. Yo wis nglakoni sesuatu ayo ngisi kegiatan yang siapa tahu bermanfaat. Nek ora bermanfaat terus kemudian ternyata gagal mati yo guyu cuk gagal. Sederhana. Anyway mati kok, kan gitu. Ada kesempatan waktu, ada kesempatan energi, mesti mati di sana, pasti mati we, pasti endingnya kita sudah jelas. Mari belajar perspektif Dr. Ryu. Dr. Ryu itu sangat mirip karo Simbah. Nah saya ngeliat, udah ngomong browser kok salah, ini glodak, jadi kangen Simbah aku. Dan banyak di YouTube itu aku digoblok-goblok ora tau ngobrol karo Dr. Ryu kowe, sok ngerti apa jenenge? Science, sok ngerti apa jenenge? Matematika, ngomong karo saintis tenanan jenenge Dr. Ryu, ajiker. Engko men komen, dokter kancaku mana komen. Gak ngerti aku wis cilik radus bareng karo beliau. Loh, mana ada anak kecil punya inisiatif tidak mandi kalau tidak punya inspirator? Ya enggak mungkin lah. Enggak ada. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan gitu. Logika sederhana gitu aja Mas harus dijelaskan. Artinya fun-fun aja guys ya. Oke. Di balik semua permainan ini kita tetap punya hidup yang akan mengalami kematian. Dan kita punya di depan mata, kita punya cita-cita bersama untuk memperbaiki. Dari level personal, apa yang bisa kita lakukan? Memahami banyak dunia agar kita bisa melakukan level imajinatif yang disebut sebagai, yang kita setujui sebagai negara, sebagai bangsa. Maiyah, semoga tetap bisa menjadi lapangan kita bersama untuk having fun dan mengisi hidup dan ngisi ngantri nunggu mati ngisi kegiatan lebih. Gila. Kowe kalau di rumah sendiri merenungi nasibmu, bojo ora duwe, pacar ditolak terus, golek mertua kilaf ora ketemu, dolanane TikTok wae, yo loncat sithik nang micet. Ana sing naksir ra duwe duit. Nah, oke.
kumpul neng kene, guyon-guyon sedikit, siapa tahu duniamu jadi lebih besar sedikit dan menemukan mission. Whatever, terserah. Karena ini kumpulan kita bersama, sing dandani kita bersama. Satu hutan, kalau satu orang megang satu pohon aja, hutannya akan beres. Tapi kita paham bahwa kita ini bersama setuju, mau tidak mau kebetulan jenengan lahir dengan KTP Indonesia. Walaupun dari lahir sudah punya utang 50 juta. Nasib. Cok nasib. Itu tidak bisa kamu halangi, rumah sama aku seneng ya. Dan kalau pemerintah atau aparat menganggap kita berbahaya untuk Indonesia, kita berani ngomong, ayo lawan. Bahayanya di mana, Mak Iyah, untuk Indonesia? Kita itu sangat cinta sama Indonesia. Cintanya nggak masuk akal, nggak ada dasar. Fuck it, yo rano dasar apa-apa. Aku lahir wis kadung ning Indonesia kok. Kebetulan saya lahir di sini dan saya akan mati di sini. I'll do something di sini. Karena duduk bupati ra iso ngopo-ngopo, ya wis tak kumpul-kumpul ning kene mengeluarkan gagasan. Enggak sekali dua kali ide ngobrol dari Mak Iyah ini kemudian diadopsi menjadi program besar. Saya tahu. Jadi bahan motivator. Oke. Kulain ning Mak Iyah. Wah, kayak kulain ning Mak Iyah bar kuwi di gawe kelas berbayar misalnya gitu. Ada yang jadi bahan apa? Enggak masalah. Kita adalah melting pot. Kita adalah tempat untuk saling berbuka satu sama lain. Kita kasih sebuah prototipe di mana ada kumpulan masyarakat kecil yang bersedia membuka dunia satu sama lain untuk kebaikan bersama. Bukan tentang kebenaranku, kebenaranmu, itu bersama. Gitu ya. Setelah ini akan ada bintang muda yang ngomong, bintang moh. Saya belum pernah bertemu langsung dengan bintang Emon. Tapi saya memperhatikan video-video yang dia keluarkan dan saya berani mengatakan dia salah satu yang cerdas untuk bisa menyampaikan keresahan menjadi bahan yang digestible oleh publik kita. Ini pujian sekaligus beban. Karena bercanda, guyon itu salah satu cara katarsis yang luar biasa. Itu salah satu, karena hanya dengan guyon kita dengan mudah mengkritik diri. Hanya dengan guyon kita mudah bisa menertawakan diri kita sendiri tanpa ada kemarahan. Dalam tanda petik. Nah ini sangat penting posisi ini. Dan dari dulu saya itu mencari sopo yo, cah-cah enom yang memang punya kapasitasnya dan mampu mengkonversinya menjadi bahan yang bisa untuk kita tertawa bersama. Karena saya sendiri tidak punya kemampuan itu sama sekali. Kita butuh talent-talent yang luar biasa dan menurut saya Bintang Emon adalah salah satu talent rising star untuk bisa menjadi posisi itu. Nggak tahu kalau kemudian dilamar partai terus mau gitu. Saya nggak tahu juga ya, tapi ya kita lihat aja.